Aku mau share ke kalian salah satu analogi dari sekian banyaknya analogi yang emang menarik-menarik banget di buku ini. Tapi aku akan share salah satunya mengenai magnet rezeki itu sendiri. Nah, analoginya itu adalah tentang kupu-kupu dan taman. Gimana sih rasanya ketika kita melihat kupu-kupu? Pasti ngerasa, wah kupu-kupu itu cantik, kupu-kupu itu indah. Andaikan itu uang, harta, rezeki, dunia yang kita kejar, maka ada dua tipe manusia. Anggaplah si kupu-kupu ini tuh rezekinya tadi ya, tipe badi dan tipe badu. Kamu bisa dengerin analogi ini dan kamu tipe yang mana? Jadi, yang pertama adalah tentang si badu. Nah, badu ini itu setiap pagi bangun pagi untuk mencari kupu-kupu. Dia mengambil jaring, mencari kupu-kupu, menangkap kupu-kupu. Saking terampilnya, dari yang awalnya dia cuma bisa nangkep 10 kupu-kupu, sampai akhirnya dia bisa nangkep sampai 1000 kupu-kupu. Jadi dia sekarang udah punya kupu-kupu yang ditangkap dan dimasukkan ke dalam sangkar. Nah, seneng kan? Dia udah punya banyak banget nih. Kupu-kupu tuh udah ada banyak banget. Tapi saat Badu ingin mulai main sama kupu-kupu yang dia punya, dia tuh jadi gugup dan gelisah. Kenapa? Karena setiap kali dia mau buka pintu sangkarnya, dia takut gak cuma satu yang keluar, tapi semuanya bakal keluar dari sarang dan hilang. Nah, jadi si Badu ini selalu merasa gelisah setiap kali dia ingin bermain dengan kupu-kupu yang dia miliki. Dan itulah sifat dunia, harta, rezeki dikejar, dapat bahagia sebentar tapi ujungnya malah gelisah. Saat mau menikmatinya, yang ada malah perasaan khawatir, galau, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Berbeda lagi dengan tipe manusia yang kedua, yaitu badi. Alih-alih mengambil jaring untuk menangkap kupu-kupu seperti halnya yang dilakukan Badu, badi malah mengambil cangkul dan mulai mencangkul. Akhirnya perlahan-lahan dengan sabar dimasukkannya benih tanaman, kemudian disiram, dijaga, dipupuk. Lalu muncullah itu yang tadi ditanam, ada tangkainya, ada daunnya, dan akhirnya ada bunganya. Semakin dia menanam, semakin rajin, semakin disiplin, bunga-bunga di tamannya semakin banyak. Tanpa perlu ditangkap, kupu-kupu datang ke tamannya satu demi satu dan semakin banyak. Dengan begitu, Badi bisa bermain dengan kupu-kupu dengan perasaan senang, dengan perasaan bahagia, tanpa perasaan cemas dan gelisah. Bahkan, Badi nggak perlu khawatir kalau di malam hari kupu-kupunya menghilang karena dia tahu di pagi hari kupu-kupu akan kembali ke taman bunganya. Nah, jadi si Badi ini berfokus pada pembangunan taman. Dia nggak peduli nih sama kupu-kupunya, apakah kupu-kupunya bakal datang atau enggak, karena dia itu cuma cinta sama tamannya. Tapi ternyata itulah hukum taman. Ketika bunga-bunga sudah muncul di tamannya, maka kupu-kupu pun pasti datang. Dan itu adalah salah satu analogi yang menurutku menarik banget, dimana buku ini ngajak kita untuk menjadi pribadi seperti Badi, dimana kita fokus untuk menarik kupu-kupu atau rezeki ke dalam hidup kita, bukannya fokus nyari menjaring tapi kita takut ketika kita akan menggunakannya. Nah, itu ada di bukunya Magnet Rezeki, Rahasia Magnet Rezeki, dan aku rekomendasiin buku ini untuk kalian. Langsung aja cek di kiri bawah.